Saudara-saudara, saya tidak pernah bosan membaca kitab Mazmur. Setiap saya baca kitab Mazmur, saya seperti merasa saya sedang bicara pada mewakili diri saya kepada Tuhan, atau saya selalu merasa Tuhan sedang bicara sesuatu kepada saya gitu. Karena memang kitab Mazmur itu sebuah ungkapan yang sangat jujur. Jadi ungkapan yang jujur dari hati yang disampaikan oleh para pemazmur kepada Tuhan. Itu namanya Mazmur. Jadi sebuah ungkapan yang tidak direkayasa, tidak ada partitur sebelumnya, tetapi apa yang dirasakan dicerita pada Tuhan. Makanya di sana ada seperti keluhan, ada seperti protes sama Tuhan. Jadi sangat jujur dia, saudara. Nah, hari ini juga, saudara, saya tertarik ketika saya membaca Mazmur 141 bahwa ternyata Daud itu juga adalah orang yang menyampaikan banyak hal kepada Tuhan dalam doanya, termasuk saudara meminta Tuhan yang akan mengawal hidupnya, mengendalikan semua aspek dalam hidupnya. Itulah sebabnya Mazmur 141 saya coba ambil judulnya Doaku kepada Tuhan. Doaku kepada Tuhan. Sebab saya ingin ini menjadi doa pribadi saya juga. Doaku kepada Tuhan. Seandainya saya bertanya kepada saudara-saudara, ibu bapak, anak muda di sini, apa sih doa saudara kepada Tuhan? Keselamatan. Yang rutin saudara sampaikan mungkin ketika bangun tidur, apa sih doa saudara kepada Tuhan? Atau mungkin mau tidur, apa sih doa saudara kepada Tuhan? Apa yang kita doakan? Apa kita sampaikan kepada Tuhan? Nah, kita coba belajar dari doanya Daud ini. Di ayat 1-2 dicatat di sana Mazmur Daud, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Sekali lagi saya ulangi, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Ini kan doa. Dan kemudian dia mulai katakan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Menarik bagi saya adalah ternyata bagi Daud doa itu juga sebuah ibadah, sebuah persembahan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar permohonan, tapi sebuah persembahan kepada Tuhan. Dia katakan apa sekali lagi? "Biarlah doaku adalah bagimu, terimalah seperti persembahanku." Ukupan. Zaman dulu kan selalu ada rempah-rempah, kemudian ada asap naik ke atas, kira-kira begitu. "Tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Jadi saudara, nggak usah kaget kok orang doa kok angkat tangan. Ternyata Daud sudah melakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Tanganku yang terangkat. Kadang-kadang ibu bapak juga barangkali tiba-tiba saja refleks tangan terangkat ketika berdoa kepada Tuhan. Betul? Tapi di sisi lain kalau coba pahami ini, Daud ini format doanya ternyata tidak langsung nyerocos minta ini itu, enggak. Dia menyembah Tuhan dulu. Doaku sebagai persembahan kepada Tuhan. Seperti persembahan ukupan.
Tanganku yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Dia menyembah Tuhan dulu. Itulah sebabnya saudara, kadang-kadang ada orang tahan berjam-jam. Kita katakan berdoa. Orang katakan, apa aja sih yang doa omongin? 1 jam? Oh enggak, ngomongnya sedikit, menyembahnya yang banyak. Karena apa saudara? Menyembah itu sedang terhubung dengan Tuhan. Kadang-kadang tidak banyak kata-kata, hanya diam. Saya kira saudara-saudara paham yang saya maksud. Karena cuma diam kita. Diam. Seperti merasa Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Kadang-kadang kita nggak ada ungkapan, tapi tiba-tiba air mata bisa menetes. Air mata sukacita, keharuan. Kita angkat tangan kita, ini Daud katakan. Maka dia katakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Jadi saudara, jadikanlah doa itu sebagai sebuah persembahan. Memang saudara, kadang-kadang ketika beratnya pergumulan kita, langsung aja kita ngomong pergumulan kita. Tapi tolong tahan sedikit. Biarlah doamu jadikan sebuah persembahan dulu pada Tuhan. Artinya apa? Muliakan dululah Tuhan. Sembah dululah Tuhan. Nah, kemudian saudara, saya coba melihat ada 3 hal penting yang menjadi doanya Raja Daud. Yang pertama adalah di dalam ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta maaf, saya sengaja buat foto yang begini saudara. Karena banyak kali kita sukanya begini, teriak. Tanpa kita menyadari ada banyak tersakiti dengan kata-kata kita. Makanya Daud itu katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara-saudara, berapa kali Daud ini dalam tekanan. Misalkan ketika berhadapan dengan Saul yang bolak-balik pengen bunuh dia, ketika ada kesempatan dia cuma teriak dari jauh, Tuanku Saul, tadi malam kau kan tidur pintu gua, aku di dalam loh. Sebenarnya aku bisa aja lakukan sesuatu, tapi enggak. Ini buktinya, coba lihat jubahmu, aku potong dikit. Barbut, barang bukti. Bahkan ketika orang ingin mengajak dia untuk berontak pada Saul, dia kata, dijauhkan Tuhan daripadaku, mengusik hambanya yang diurapinya. Ketika anaknya Absalom menyerang di istana, para prajurit katakan apa? Tuanku Daud. Mereka boleh puluhan ribu, tapi mereka hanya rakyat biasa yang tidak bisa berperang. Kita terlatih, kita lawan. Apa kata Daud? Enggak, dia anakku. Jangan seorang pun menyentuh dia. Lebih baik kita tinggalkan istana. Coba lihat. Kenapa bisa begitu? Karena dia katakan, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Berjagalah pada pintu bibir. Kata berjaga di sini, taruhlah penunggu di pintu bibirku. Penunggu, penjaga, artinya apa saudara? Supaya yang tidak pantas keluar dari mulutku enggak keluar. Luar biasa bukan? Kita kadang-kadang enggak ada kendali kan? Apalagi kalau lagi marah. Betul? Enggak ada kendali. Dan Daud paham betul itu. Yakobus katakan lidah ini agak liar. Agak liar lidah ini. Apalagi kalau lagi emosi sekali lagi. Saudara-saudara. Tapi Daud katakan apa? Berjagalah pada pintu bibirku. Saya berlatih bicara ini setiap hari saudara. Termasuk kalau saya khotbah, jangan sampai saya ngomong sesuatu yang tidak perlu diomongin. Apalagi yang tidak pantas. Bisa menyakiti jemaat. Oh,
Kalau sampai terjadi, waduh saya merasa gimana saya menebusnya itu. Karena apa saudara? Begitu kita ngomong, itu nggak bisa ditarik kembali. Dan yang mendengar langsung kerekam. Nggak bisa dihapus. Betul saudara? Walaupun ada pepatah Batak mengatakan, udah puaskan aja, bilang semuanya. Ya dia puas, yang mendengarnya berantakan. Makanya ada lagu, kau membuatku berantakan. Saudara-saudara boleh puaskan, tapi kalau kepuasan saudara membuat orang menderita, untuk apa? Jadi Daud katakan apa? Taruhlah penunggu di bibirku. Supaya jangan keluar yang tidak perlu keluar. Saudara-saudara, Yakobus juga mengatakan, kadang-kadang aneh kita manusia ya, dia bilang. Dengan mulut ini kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita mengutuk orang. Sebenarnya kita ini siapa? Mari kita belajar saudara. Sama seperti Daud. Awasi mulutku ya Tuhan. Awasi. Lebih baik kita bicara sedikit tapi penuh berkat. Daripada bicara banyak tapi menjerat diri kita sendiri. Ada banyak orang terjerat dengan ucapannya sendiri. Betul? Kenapa dibalikan orang ke dia? Aduh hari itu aku maaf. Nggak bisa. Nggak cukup hanya. Karena nggak bisa ditarik lagi itu omongan. Paling tidak catatan bagi orang. Kamu pernah ngomong begini. Kamu pernah begini. Kamu pernah katakan ini loh. Doa pertama kita, yuk pagi-pagi bangun, awasi mulutku ya Tuhan. Taruh penunggu di pintu bibirku. Amin. Jadi kalau agak-agak terdesak sedikit, tunggu dulu. Ini apa ini? Nggak jadi. Walaupun doa, nggak jadi. Loh daripada tersakiti orang, akhirnya balik ke kita. Amin saudara. Ibu bapak mau diberkati Tuhan, jaga mulut. Ya tapi dia nggak perlu pakai tapi saudara. Saya suka katakan kalau orang berbuat jahat pada kita dan kita balas dengan kejahatan sama kita dengan dia. Orang kalau ngomong kasar sama kita, kita balas dengan kata kasar berarti dia sama dengan kita, betul? Karena kita juga kasar. Tapi kalau orang ngomong kasar sama kita katakan Tuhan memberkati Bapak ya, Tuhan memberkati Ibu ya. Malah dia bingung. Selalu ke anak saya, misalkan kalau saya suruh sesuatu dia katakan, oh ya, Tuhan memberkatimu ya kak ya. Oh papa kan langsung gitu deh, nah coba lihat. Dari kecil, misalkan saya nasihati dia atau suruh sesuatu, oh, aku lagi ini mulai ngomel gitu. Langsung bilang, Tuhan berkatimu ya kak. Oh papa ini langsung gitu deh. Padahal saya kan bilang cuma Tuhan memberkatimu. Nah, Tuhan memberkatimu itu juga sebuah koreksi saudara. Dan kita nggak berdosa. Kan memberkati orang. Amin saudara. Saya nggak minta saudara meniru saya. Tetapi setidaknya biarlah kata-kata kita itu memberkati orang. Amin. Ini kata Daud. Ini doanya Daud. Doa Daud yang kedua lihat. Jangan condongkan hatiku. Jangan condongkan hatiku. Artinya jangan buat hatiku tertarik kepada yang jahat. Untuk melakukan perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Pahami kalimat ini saudara, pahami doa yang kedua ini. Kalau tadi dia bicara mulut, sekarang bicara hati. Jangan condongkan hatimu. Jangan buat aku tertarik kepada hal-hal yang jahat. Bersama-sama dengan orang yang jahat, yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, saya punya pengalaman. Ketika kita baru reformasi itu kan, maaf, preman kan ada di mana-mana.
di kota Medan ini kalau kita numpuk material murah mushroom udah langsung sekian banyak ormas datang kan. Zaman itu memang ngeri saudara, tahun 2000-an. Nah pada masa itu kami harus bangun sekolah pendeta loh ini. Aduh saya bilang, saya datang ke kampung itu, satu contoh lah ya. Saya sengaja datang ke warung kopi karena saya tahu orang-orang itu pada duduk di situ. Saya datang sendiri. Saya kenalan. Mungkin bahasa saya salah. Saya katakan begini, Bang mau nanya Bang siapa orang hebat di kampung ini. Mungkin salah bahasa saya. Ya salah. Dia tanya, maksud abang apa? Mau nantang kami? Oh bukan Bang. Aku mau permisi Bang, kita mau bangun sekolah di sana. Nah terus maksud abang apa? Cari orang hebat. Gini aja Bang, semua orang hebat di kampung ini Bang. Jadi kalau abang mau ketemu orang hebat, gini ya Bang. Beli 1 kain sarung dan 2 pisau belati. Saya bilang itu apa? Ya bertarung. Dua orang masuk kain sarung tusuk-tusukan. Yang hidup terakhir itulah yang hebat. Saya bilang bukan begitu maksudku Bang. Aku mau permisi sama orang kampung. Tapi saya bersyukur saudara ketika itu pembangunan itu memang kalau saya cerita setengah jam gak cukup saudara. Apa yang saya alami di sana. Tapi ada pesan teman saya mengatakan, ingat kamu pendeta ya. Hadapi segalanya dengan gaya pendeta. Kamu pendeta ya. Satu ketika saudara, ini bagaimana saya menghadapi tekanan, tetapi akhirnya saya bisa menjadikan itu menjadi satu pengalaman yang tak terlupakan. Kan setiap Sabtu tukang gajian ya. Terus satu ketika pas tukang mau gajian, jadi ada seseorang, preman lah biasanya, sengaja angkat bajunya supaya pisaunya kelihatan di pinggang kan gitu kan. Aduh nanti malam minggu ini gak ada uang susah juga ini kan gitu kan. Terus saya kan di situ, jangan pura-pura gak dengar lah katanya, biasa preman. Saya tanya, maksudnya abang Bang? Maksudnya abang, uang? Ya iyalah taunya, jangan diam aja. Saya bilang, abang tahu aku pendeta? Tahulah, saya bilang pendeta biasanya pun dikasih uang, bukan dimintai uang. Itu kan hari Minggu Bang, namanya kolekte. Ternyata sealiran rupanya. Hari Minggu tuh Bang, ini hari Sabtu Bang katanya. Tetapi kan waktu bilang, bisa aja kau, udah hanya ketawa dua-dua kita. Jadi masuk ke mana? Bang tolonglah Bang, udah beda nada saudara. Nada beda, gaya pendeta kan gitu kan. Sekali peristiwa lagi saudara, jam-jam 3. Saya lagi lihat gedung itu ngawasi tukang lagi itu kan. Datang 2 orang juga itu, anak-anak muda begitu. Haus juga ini, haus juga. Saya bilang, itu ada apa? Minum aja Bang. Anak muda masa suruh minum kayak gitu, itu menghina namanya. Biasa kayak gitu kan. Ya saya bilang, jadi apa kemudian? Terus saya sebut nama-nama keras. Taunya rupanya. Taunya. Saya bilang, kalian tahu ke pendeta? Tahulah. Minta itu sama pendeta salah enggak? Maksudnya, masa pendeta kan enggak minum itu, kalian minta dari pendeta. Enggak salah kalian. Jadi salah kami Pak. Ya salah. Bapak ini pandai kali pun katanya. Jadi kawan. Inilah gaya pendeta saudara. Gimana saudara mau jadi pendeta? Artinya begini saudara. Kadang katakan, situ jago, sini jago. Oh enggak, aku pendeta. Amin saudara. Jadi kalau saudara dipancing orang berbuat jahat, enggak maaf. Aku anak Tuhan, ibadah di RPCC bilang. Maaf pendeta kami enggak ajar begitu. Amin saudara. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Untuk melakukan yang jahat. Kadang kita terpancing, kadang tergoda. Makanya Daud katakan, seperti tadi katakan ya, ada orang yang berbuat jahat kepada dia. Tuhan jagalah hatiku, jaga. Jangan aku terpancing membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin saudara. Ini doa yang kedua. Karena itu saudara mari kita belajar seperti Daud. Tuhan jangan buat aku tertarik untuk berbuat yang jahat. Amin saudara.
Yang ketiga, doanya Daud, lihat. Kenapa jadi macet ini? Oke. Yang ketiga, perhatikan. Tetapi kepadamulah Tuhanku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Saudara, saya coba baca berulang-ulang, perhatikan. Tetapi kepadamulah ya Tuhanku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Berlindung kok hanya dengan memandang kepada Tuhan. Kemudian saya baca lagi, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Tadi sudah saya cerita, saudara, berapa kali Daud itu dihadapkan dengan maut, betul? Jerat dipasang. Artinya begini, saudara. Ketika Daud merasa ada ancaman, tekanan di hidupnya, dia tidak fokus kepada lawan-lawannya, tapi dia mandang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kepadamu aku berlindung. Kepadamu mataku tertuju. Amin, saudara. Saya sering merenungkan begini, saudara. Yang buat kita lemah adalah ketika kita coba orang-orang yang sedang berjuang menyakiti kita. Akhirnya pikiran kita berkembang negatif, betul enggak? Kita lihat dia, kita lihat wajahnya, kita lihat kelakuannya, kita lihat ini tambah berat beban, saudara. Tapi Daud katakan, enggak. Aku memandang kepada Tuhan. Kepada Tuhan mataku tertuju. Saya enggak peduli dengan beratnya tekanan ini. Aku memandang kepada Tuhan. Amin, saudara. Aku memandang kepada Tuhan. Mari kita belajar memandang kepada Tuhan. Supaya hati ini tidak terluka. Supaya pikiran ini tidak terganggu. Mari memandang kepada Tuhan. Ini doanya Daud. Yang pertama tadi apa? Awasi mulutku, taruh penjaga pada bibirku. Yang kedua apa? Jangan condongkan hatiku. Pelihara hatiku, jaga hatiku. Dan yang ketiga, biarlah aku terus memandang kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.